Halo semuanya, gue Mahens Pratama. Dan video kali ini gue pengen sharing lagi ya kan di vlog kedua, yaitu tentang tugas akhir teman-teman. Nah di sini gue pengen bahas dan juga sharing ke kalian apa itu tugas akhir dan juga apa kalian harus ngapain dan harus seperti apa ketika kalian mengerjakan tugas akhir teman-teman. Nah yang pertama-tama, tugas akhir merupakan salah satu tugas yang kalian tuh bikin tugas untuk syarat kelulusan, baik itu di kampus maupun sekolah kalian. Kayak seperti gua, salah satu contohnya, karena gua di jurusan animasi, sudah pastilah mengerjakan tugas akhir tersebut, yang dimana tugas akhir ini juga harus menyusun skripsi, yang dimana gua bikin praktik tapi juga bikin yang namanya laporan. Nah di sini gua pengen sharing ke kalian, gua ngerjain apa sih sebenarnya. Nah yang pertama, gua alhamdulillahnya sudah ngerjain yang berjudul ini teman-teman, main-mainan. Nah, mainan-mainan ini kalian bisa cek filmnya seperti apa, perkenalannya kayak gimana, dan lainnya, atau bahkan trailernya kalian bisa cek di Instagramnya Elflab ya kan. Nih dia. Ini salah satu tempat yang dimana gue pengen mendedikasikan karya gue ke masyarakat luas gitu. Nah, kalian bisa cek di sana. Kalau perlu ya di like, di follow. Oh, kalau bisa lagi, kalau bonus kalian share videonya teman-teman. Nah, di sini gue pengen sharing apa aja yang harus persiapkan dan apa aja yang harus kalian pikirkan kalian pada saat ngerjain tugas akhir. Nah, sebelum itu, gue yakin dari kalian, di antara dari kalian yang lagi belajar atau yang masih pelajar, gue tahu kalian tuh punya idealisme yang tinggi gitu. Saking tinggi-tingginya itu sampai-sampai kalian tuh tidak mampu untuk menjalaninya. Dan gue pun juga mengalami hal tersebut. Atau yang karakternya itu punya efek-efek rambut yang halus-halus gitu, ya itu namanya hair simulation teman-teman. Nah itu kan pasti harus membutuhkan perhitungan lagi. Perhitungan ini bukan perhitungan matematika yang kayak 1+1, tapi kalian harus memperhitungkan hal-hal kondisi kalian, seperti apa, dan kalian harus ngapain di sana kan. Nah yang jadi masalah adalah kalian udah mengerjain 3D, ditambah lagi orangnya cuma 1 orang ya kan, nggak ada orang yang bantu ya kan. Bahkan kalau teman yang pengen bantu harus bayar dulu, ditambah lagi kalian harus ngerjain skripsinya, terus ditambah lagi spek laptop juga kentang, ditambah lagi waktunya mepet, yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian yang lagi ya kan, yang sedang mengerjakan tugas akhir, atau yang pengen mengerjakan tugas akhir tapi masih bingung-bingung, atau yang bahkan baru pengen mulai. Nah inilah yang perlu harus kalian perhatikan teman-teman. Cuman ada 3. Yang pertama adalah sederhanakan pola pikir kalian gitu. Sederhanakan film kalian. Nah pola pikir yang dimaksud di sini apa? Misal contoh, kalian punya konsep film yang alur plotnya tuh naik turunnya harus kalian bikin konflik yang macem-macem gitu kan. Oke, nggak masalah teman-teman. Tapi kalian harus perhatikan konsep kalian tuh kayak gimana. Oke, konsep karakter gue pengen modelan kayak, atau mungkin yang karakternya tuh karakter ini punya hair simulation atau karakter yang realis gitu, atau semi realis bahkan. Ya udah, kalian daripada bikin hal-hal yang ribet tersebut yang membuat kalian nanti mumet pada saat ngerjain, coba kalian pikiri, kalian lihat sekitar kalian tuh apa. Oh, gue di kamar nih punya suatu barang. Nah, ntar dulu gue ambil dulu salah satu barang. Gue punya ada 2 barang ya kan. Ini mungkin bisa jadi contoh. Kalian lihat sekitar. Oh, apa nih yang bisa gue ambil? Oke. Di meja gue ternyata di sebelah sana, gue punya 2 barang, misalnya ini parfum misalnya ya kan. Nah ini parfum, ini deodoran gitu kan. Nah coba dari kedua barang ini kalian jadi tokoh gitu. Nah begitulah yang gue lakukan di tugas akhir yang berjudul main-mainan gitu. Yang dimana gue melihat karakter mainan dulu gitu loh. Mainan yang ada di sekitar gue. Kalaupun bukan di sekitar gue, setidaknya tuh konsepnya adalah mainan, benda mati. Nah gue coba explore benda mati yang ada di sekitar gue. Oh misalnya mainan. Nah ini gue jadikan tokoh gitu. Nah dari sanalah gue upgrade. Dan gue R&D lagi. R&D itu research and development, atau meriset lagi kalau karakter mainan ini cocoknya kayak gimana. Nah itu baru setelahnya. Sesimpel pulpen ini aja pun bisa jadi bahan cerita teman-teman. Nah maka dari itulah kalian sederhanakan dulu konsepnya, sederhanakan cara berpikir kalian ketika membuat tugas akhir. Karena animasi itu bukan sekedar yang namanya pakai softwarenya apa bang, ya kan? Ngeditnya pakai apa bang? Atau mungkin bikin animasinya pakai
aplikasi apa bang? Enggak, bukan masalah aplikasi teman-teman. Animasi itu adalah ya media gitu loh. Media yang kalian bisa kalian punya imajinasi yang luar biasa, itu bisa kalian realisasikan di bentuk film animasi. Nah, terus yang kedua adalah bangun kerangka produksi. Ketika kalian mau mengeksekusikan produksi atau membuat sebuah produk, kalian pasti harus menemukan gimana cara penyelesaiannya. Ya kan? Nah, kalau sudah kalau sudah tahu cara penyelesaian seperti apa, ini gue sih nggak ngomongin terkhusus 3D 2D ya, tapi gue yakin di antara anak-anak 2D ataupun 3D pasti punya trik-trik tertentu, entah itu pakai software tertentu lah, pakai aplikasi tertentu. Kalian bisa pakai aplikasi apapun ya. Dengan kerangka produksi ini kalian juga sedikit belajar yang namanya pipelining. Misal contoh, karena gue di 3D full, karena gue mainnya kebanyakan di 3D. Misal contoh gini, kalau di 3D itu kan misal ada naskah ya kan, naskah udah jadi, pasti nanti dilempar ke konsep artis kan. Nah, nanti kalau habis konsep art udah ngerjain, baru nanti masuk storyboard. Nah, kalian jangan pakai acuan produksi yang seperti ini ya kan. Nggak harus teman-teman, karena kalian ini posisinya lagi tugas akhir, lagi kepepet semuanya, serba kepepet ya kan. Ya udah, kalian coba abis bikin naskah langsung bikin 3D model kalau perlu. Nggak usah pakai konsep art juga nggak masalah gitu. Kecuali kalau dosen kalian minta deskripsinya harus dicantumin, ya itu beda cerita. Kalian cantumin lah gitu kan. Bikin 2D-nya kalau memang itu disuruh. Ada bikin naskah terus karakternya udah di kepala kalian. Kalian bisa langsung loncat ke modeling, langsung animate dan lain-lainnya, apalagi dengan adanya AI. Nah, makanya itu nanti ini gue bahas di segmen selanjutnya. Jadi itu teman-teman, kalian bangun kerangka produksi sehingga kalau kalian yang lagi pengen ngerjain sesuatu, manajemen produksi yang baik, itu pasti kalian nggak akan kelimpungan atau kebingungan. Gua aja yang udah ngatur manajemen produksinya aja, bikin pipeline inilah, foldering naming lah, bikin manajemen folder lah, itu aja udah kepusingan. Karena kenapa? Karena banyak hal-hal yang harus gua kerjain gitu. Jadi itu teman. Yang kedua adalah bangun kerangka produksi dan cara mengeksekusikannya seperti apa. Terus selanjutnya yang terakhir adalah research and development gitu kan, atau bahasa Indonesianya adalah riset dan pengembangan. Dengan kalian melakukan riset dan pengembangan, kalian akan mengenali keadaan kalian seperti apa dan produksinya harus gimana gitu. Misal contoh, ketika kalian melakukan R&D, pasti kalian akan menentukan tool-tool untuk membantu kalian kerja, entah itu add-on, plugin lah, atau mungkin bahkan AI sekalipun yang bantu kalian kerja. Tapi kalau kalian misalnya pengen butuh cepat tapi dengan hasil yang maksimal atau oke lah gitu, masih bisa layak, ya kalian gak usah malu-malu pakai AI. Tapi dengan catatan, AI ini jadikan kendaraan, jangan kalian jadikan pekerja kalian gitu loh. Misal kalian gini, kalian butuh 3D model. Nah, dengan kalian belajar yang namanya ritopologi, kalian belajar yang namanya modeling dan kawan-kawannya, dengan kalian pakai AI, ya kalian hanya manfaatkan toolnya aja gitu loh. Yang tadinya kalian harus bikin dari nol itu, ngerjain harus sehari 2 hari, kalian akan kepotong ya paling cuman 5 jam atau bahkan setengah hari gitu loh. Di sini gue nggak mendukung kayak kalian harus pakai AI gitu. Ya gue pakai AI tergantung kalian mau seperti apa. Nah, maka dari itulah, jadi manfaatkanlah tool-tool yang sudah ada. Kalau memang misalnya kalian nggak pengen pakai AI, gue pengen tradisionalis, ya nggak masalah, itu pilihan kalian gitu loh. Jadi di sini ada 3 hal yang harus kalian pertimbangkan. Cukup 3 itu saja teman-teman. Gue yakin di sini kalian tuh kalau mengerjakan tugas akhir, kalian tuh bisa berlaku juga jangan sebagai sutradara doang gitu loh. Kalian juga bisa berlaku sebagai produser gitu kan. Ya dimana kalau kalian bekerja sebagai produser, kalian tahu manajemennya dan kalian akan mempelajari manajemennya. Itulah yang gue dapat ketika gue mengerjakan tugas akhir. Nah, maka dari itulah ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, jadi itu aja dari gue. Kalau misalnya kalian yang gak setuju sama gue, bisa komentar di bawah. Kalau misalnya kalian juga suka sama video ini atau mungkin sependapat, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian pengen nunggu updatean terbaru, kalian jangan lupa subscribe ya kan. Juga follow beberapa akun sosial media gua ya, di sini link tree-nya. Dan jangan lupa juga share ke teman kalian yang butuh info ini, oke?